berjagalah. Amin, haleluya. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana, haleluya, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam firman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Matius 26 ayat 41 demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, haleluya, berlindunglah dalam firman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Maha mulia, Engkau yang sempurna, Bapakku, Tuhan Yesus yang sangat aku cintai. Aku mau setia taat sampai jumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu pada hari ini Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami datang kepada Engkau. Kami mau selalu akrab dengan Tuhan. Kami mau selalu erat dengan Tuhan Yesus. Sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan Bapa mulutku, hatiku, pikiranku, tubuh jiwa rohku, karena firman-Mu yang maha kudus, maha sempurna. Kami mau baca Bapa,
Kami mau menurut firman-Mu Bapa. Kami mau berjaga dan berdoa sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa dan salahku. Sucikanlah hidupku Bapa. Terima kasih Roh Kudus, tuntunlah hidupku ini ya Tuhan Yesus. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidupku, kepala di atas segala-galanya. Engkau di atas segala-galanya Bapa. Roh Kudus, kami tuntun hidupku untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua sebentar, kubuka hatiku untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Sabtu pagi tanggal 11 Juni 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita semua sebagai anak Tuhan punya kepekaan, bisa membedakan antara kehendak Tuhan dengan kehendak daging manusia. Dan kita dalam manusia rohani. Kita minta sama Tuhan, Roh Kudus akan tuntun hidupku Bapa, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk setiap firman yang sudah kita baca, untuk setiap firman yang sudah kita renungkan, setiap firman yang sudah kita pahami, itu yang kita lakukan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan kekristenan teori, bukan Kristen cuma sekedar berdoa tanpa pertobatan, tidak. Doa disertai pertobatan. Baca firman Tuhan disertai pelaku firman. Hidup kita, mari kita ingin melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Dan minta ampun sama Tuhan. Segala dosa, kesalahan Tuhan ampuni. Dan diiri dengan kehidupan yang baru. Bertobat, datang kepada Yesus. Kita buang kehidupan yang lama. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Karena nanti kelak saudara, makin pentingnya ini firman Tuhan. Dan pujian tadi dikatakan zaman sekarang berjaga dan berdoa. Karena itu perintah Tuhan dalam Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saya sebagai hamba Tuhan, minta kepada Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita rajin berdoa. Rajin berdoa, bukan kerugian kita berdoa. Tapi keuntungan besar. Karena dengan berdoa kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Karena sentralnya Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh, saudara, tidak perlu berdoa. Salah. Saya sebagai hamba Tuhan harus dua. Berdoa, berjaga, berdoa. Berjaga artinya rajin baca Alkitab. Menjadi pelaku firman loh, saudara. Saya tidak mengajar saudara jangan menjadi pelaku firman. Percuma saudara baca tapi tidak menjadi pelaku firman. Saya rajin membaca, rajin juga menjadi pelaku firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Tapi memang manusia itu jatuh bangun saudara. Lagi semangat-semangat, terus turun lagi ke bawah. Tapi kembali lagi naik ke atas. Dan turun lagi, naik ke atas terus. Makin tinggi, makin naik, makin dewasa penuh. Di dalam kedewasaan penuh. Jangan makin turun saudara. Makin tinggi kita naik ke atas. Kita bangun diri kita dengan cara apa? Mari kita rajin berdoa. Rajin baca firman Tuhan. Menjadi orang yang menurut. Sebagai hamba Tuhan, ajar Bapak Ibu. Sifat saudara harus menjadi orang yang menurut. Jangan menjadi orang bandel. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Tapi belajarlah rendah hati. Orang rendah hati ciri-cirinya dia mau taat. Menjadi pelaku firman. Apa yang Tuhan firmankan, mari. Seperti kemarin diajar lidah, ya. Jaga mulut lidah kita. Saya mau jaga selalu. Supaya senantiasa memuji nama Tuhan. Dan kalau kita kurang berdamai dengan sama, ribut, mari segera damai. So, buat apa ribut-ribut, saudara? Buat apa? Untungnya apa? Dendam dengki buat apa? Coba saudara pikir, buat apa? Menciptakan musuh buat apa, saudara? Nanti tidak masuk surga loh. Kan masuk surga kan tidak ada. Di surga mana ada ribut-ribut musuh-musuhan? Tidak ada. Di surga penuh dengan kedamaian. Penuh dengan orang-orang kudus Tuhan. Orang kudus Tuhan sangat ditentukan dengan kehidupan kita. Jadi kita di dunia ini sebagai ujian, cobaan saudara. Ya, ujian. Kita lulus atau tidak. Oleh karena itu mari
Kita dengarkan firman Tuhan dan kita renungkan dan kita berusaha untuk lakukan itu firman Tuhan. Sehingga hidup kita aman di dalam dunia. Karena apa saudara? Tadi firman Tuhan kata berjaga dan berdoa. Karena dunia penuh dengan kekacauan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi saudara. Nanti bisa terjadi macam-macam kesulitan-kesulitan. Mari kita nanti baca firman Tuhan supaya kita paham akan firman Tuhan. Mari saya mau baca saat ini dalam 2 Raja pasal 25 perjanjian lama saudara ya. Puji Tuhan kalau pagi hari mari baca perjanjian lama, kalau nanti malam perjanjian baru. Jangan lupa besok hari Minggu, waktunya cepat sekali ya. Saudara saya kalau umumkan hari Sabtu, besok hari Minggu waktunya Tuhan. Semua datang kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan, dengar firman Tuhan baik-baik. Setiap saudara mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, dengar baik-baik. Itu utusan dari Tuhan ya. Kita tidak boleh melecehkan hamba Tuhan. Kalau melecehkan hamba Tuhan berarti sama dengan meremehkan Tuhan ya. Tapi kita takut sama Tuhan. Lebih bagus saudara berdoa untuk setiap hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Supaya diurapi Tuhan. Supaya bisa menyentuh hati setiap kita. Dan kita diperbarui. Ikuti kebenaran Tuhan. Amin. Mari saya membaca firman Tuhan. 2 Raja pasal 5. Puji Tuhan. Berarti kita sudah memasuki pasal yang terakhir. Ya. Kemarin-kemarin saya katakan kepada Bapak Ibu, mari kita baca nanti akhirnya pasal 24, pasal 25. Sekarang pasal yang terakhir 25 ya. Karena besok atas izin Tuhan setelah selesai ini kita masuk mungkin lusa karena besok masih ada ayat terakhir untuk pasal 25. Yang penting kita lakukan dengan sabar dan setia. Dan kita nanti akan memasuk di dalam kitab Tawari, 1 Tawari ya. Mari kita dulu dengan setia kita baca firman Tuhan sehingga kita paham ya apa yang tertulis dalam firman Tuhan dan kita koreksi apakah kita benar sesuai hidupnya dengan standarnya firman Tuhan. Mau masuk surga harus sesuai standar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan ini jahat, jangan kita ikuti. Tapi firman Tuhan benar, hidup takut akan Tuhan kita ikuti. Kita ikuti firman Tuhan, standarnya surga. Amin. Saya mau baca 2 Raja pasal 2, 25 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentara menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengempungan sekelilingnya. Demikian kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat ketika kelaparan sudah merajalela kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke arah Bah Yordan. Tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya mata Sedekia. Lalu dia beri belenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-9 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua musuh di Yerusalem. Semua rumah orang-orang yang besar dibakar dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa halayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan orang tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaran-perbaran dan bokor-bokor penyiraman baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan tiada tertimbang tembaga segala perkakas itu. 18 hasta tingginya tiang yang satu dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta dan jala-jala dan buah-buah delima dan di atas ganja itu sekeliling semuanya itu tembaga dan seperti juga tiang yang kedua disertai jala-jala.
Lalu kepala pasukan pegawai itu menangkap Seraya imam kepala dan Sefanya imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat pengalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat kota itu. Nebuzaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Ayat 21 terakhir. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikian orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 2 Raja pasal 25 ayat 1 sampai 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima tuh berkat Tuhan dalam nama Yesus. Berkat rohani, berkat jasmani. Kalau kita intim sama Tuhan. Karena kita intim, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Pagi dengan firman Tuhan berdoa. Malam nanti kita kembali dengan firman Tuhan dan berdoa. Tiap hari, setiap saat kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Berjagal artinya rajin baca firman Tuhan. Renungkan peristiwa-peristiwa saat yang terjadi dalam dunia ini. Dikaitkan dengan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau renungkan firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Dan kita menjadi anak Tuhan yang setia. Menjadi anak Tuhan yang cinta Yesus. Dan kita menjadi anak Tuhan yang taat. Mari kita sadar diri kita. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Selagi kita masih dikasih kehidupan. Selagi kita bisa bertobat. Kalau kita masih bandel tidak melakukan firman Tuhan, cepat bertobat. Hari ini telah mendengar firman Tuhan, bertobat. Kalau Bapak Ibu tidak pernah baca firman, rajin baca firman Tuhan, tidak rugi. Tapi kita untung dan ingat, baca firman Tuhan disertai kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, mari rajin berdoa. Biarpun hanya sebentar-sebentar. Bukan hanya doa makan, doa tidur. Tapi di tengah-tengah hari juga tidak ada salahnya di kantor. Dimanapun Bapak Ibu berada seperti hari ini. Sebelum kita tidur, berjaga dan berdoa. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Karena peristiwa terjadi loh saudara. Apa yang terjadi di sini saya bacakan yang penting yang pertama. Di situ kalau di ayat yang pertama, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Yerusalem the city of peace artinya. Berarti ini kesimpulannya saudara. Bicara saya sudah katakan. Nebukadnezar Raja Babel itu ibarat arti rohani. Ada bicara dunia ini. Dunia punya pemerintahan. Bukan pemerintah presiden. Bukan maksud saya. Jadi dunia ini penuh dengan kejahatan rohani, saudara. Kejahatan rohani seperti dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Melawan peperangan-peperangan antikris. Dipakai manusia-manusia yang tidak taat kepada firman Tuhan. Dirasukin setan. Sehingga dia bisa menjadi antikris. Dan kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Orang itu akan mengalami masa tribulation. Masa-masa antikris. Coba kalau kita lihat sini. Kacau saudara. Rumah Tuhan dibakar. Semua orang dibunuh. Coba nih. Di ayat ke-7. Orang menyembelih anak Sedekia. Raja Sedekia dibutakan matanya. Dan dibakar rumah di ayat ke-9. Membakar rumah itu. Sudah terjadi kelaparan. Terjadi pembunuhan. Terjadi penyiksaan. Ini terjadi Bapak Ibu. Sesuai dengan firman Tuhan. Nanti ini banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Ini zaman dulu. Ini juga akan terjadi di masa makin datang. Saya mau baca di Markus 13 saudara. Dari ayat 19 saya mau baca demikian. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi. Coba ini firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan katakan dalam Markus 13 ayat 19. Nanti akan terjadi masa-masa tribulation. Siksaan-siksaan akan terjadi. Ini firman Tuhan. Makanya pentingnya kita berjaga dan berdoa. Supaya iman kita makin diperkuat dengan Tuhan. Supaya kita makin intim dengan Tuhan. Karena nanti akan terjadi penyiksaan, penyesatan. Nanti orang pilihan akan juga kena, saudara. Coba baca. Ayat 21, 22. Pada waktu juga orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Atau lihat Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Banyak nabi-nabi palsu nanti. Ajaran-ajaran sesat. Udah banyak kacau, saudara. 22. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Coba ini. Orang Kristen kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan.
tidak membangun hubungan akrab dengan Tuhan, kalau tidak berkawan dengan Tuhan, tidak kenceng dengan Tuhan, maka pentingnya saya sebagai hamba Tuhan beritakan firman Tuhan pagi malam, supaya kita membangun hubungan kita akrab dengan Tuhan, supaya kita hati melekat dengan Tuhan, tinggalkan dunia. Maksud dalam arti jangan sampai saudara selalu cari dunia dan dosa. Jangan, itu maksud saya. Dalam dunia ini kita makan, tidur, boleh, itu Tuhan izin. Tapi maksud saya jangan sampai saudara cari uang sehingga tidak pernah berdoa, berbuat dosa, perselingkuhan, perzinahan, perbuatan dosa, perkelahian, pokoknya hal-hal yang iri hati, hal yang sifatnya negatif semua. Sudah saya katakan kemarin kan, itu semua bapaknya itu maut, iblis, saudara. Tapi menjelang kedatangan, mari kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita mau akrab dengan Tuhan. Kita tinggalkan dunia ini supaya kita bisa masuk di dalam pengangkatan, masuk di dalam kerajaan surga. Sebagai ayat terakhir, supaya kita minta rindu, saudara. Kita minta rapture. Saya sendiri minta sama Tuhan rapture, saudara. Karena di firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, ini adalah rapture, pengangkatan. Kita minta sama Tuhan supaya kita bisa layak kehidupan yang dikuduskan, disucikan, masuk dalam pengangkatan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita minta sama Tuhan. Tinggalkan keadaan yang tidak benar, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makin pererat hubungan kita dengan Tuhan, akrab dan hidup di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita berdosa, minta ampun, bertobat, dan mari kita kembali kepada Tuhan. Cinta Yesus, kita mau setia dan taat, lakukan yang benar supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti kalau sangkakala berbunyi, kita layak diangkat masuk di dalam kerajaan surga, berjumpa dan hidup bersama dengan Yesus, surga buat selama-lama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Dan mari berjaga dan berdoa, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya suatu hari kelak Yesus datang, kita diangkat rapture, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.